Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam Minggu Estomihi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara, firman Tuhan untuk Minggu Estomihi diambil dari 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Harta rohani dalam bejana tanah. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-hambamu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, pada minggu hari ini dibuat temanya adalah pelayan Tuhan yang setia. Kalau dikatakan pelayan adalah orang yang melakukan tugas untuk melayani kepada yang menjadi dilayaninya, melakukan segala perbuatan-perbuatan, kegiatan untuk membuat servis ataupun memberikan perhatian penuh kepada yang dilayaninya. Kalau dikatakan juga setia, artinya adalah sesuatu yang dilakukan dengan sesuai dengan aturan, sesuai dengan kaidah, meskipun ada kesempatan untuk mengingkarinya, yang tetap kepada komitmen meskipun ada kesempatan untuk mengingkari komitmen yang dibuat. Dalam firman Tuhan hari ini dikatakan pelayan Tuhan yang setia. Paulus mau menerangkan bagi kehidupan orang percaya pada saat itu tentang konsep pelayanan, pelayan dan pelayanan itu. Pelayan bagi Paulus merupakan sebuah tugas yang diberikan Allah sebagai anugerah. Pelayanan itu adalah anugerah daripada Tuhan bagi kehidupan mereka, sehingga Paulus mengatakan bahwa ketika Tuhan mempercayakan pelayanan itu, dia tidak akan tawar hati, karena memang merupakan sebuah yang besar bagi kehidupannya. Pelayanan itu adalah merupakan anugerah, dan tidak semua orang bisa diberikan anugerah tersebut. Dan ketika kita sudah dipilih untuk menjadi pelayan, sesungguhnya itu adalah merupakan sesuatu harta yang sangat besar, yang merupakan sesuatu pemberian Allah yang luar biasa bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, sebagai pelayan ada beberapa hal yang perlu untuk kita ingat dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kalau kita membaca pada ayat 5, pelayan Tuhan memberikan dalam pelayanannya adalah harus menyatakan Yesus sebagai Tuhan. Artinya, di dalam pelayanan kita yang kita harus tunjukkan adalah kebesaran Tuhan, membesarkan nama Yesus, memberikan pelayanan itu agar orang semakin mengenal Yesus dalam kehidupan mereka. Dan di dalam pelayanan itu bukan untuk menjadikan kita semakin besar. Pada ayat 5 dikatakan, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Saudara terkasih, banyak orang tergoda dalam kehidupannya
agar dia semakin besar di dalam pelayanan itu, agar dia semakin tenar di dalam pelayanan. Namun yang sesungguhnya adalah harus Tuhanlah yang menjadi besar, harus Tuhan yang menjadi diagungkan, dan kita semakin kecil. Dalam pelayanan juga dikatakan bahwa pada ayat 5, dan diri kami sebagai hamba karena kehendak Yesus. Setelah kita memberitakan Yesus, di dalam diri kita harus juga memancarkan tentang Yesus. Kita melalui kehidupan kita harus terpancar kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Artinya, kehidupan seorang pelayan, kehidupan seorang percaya harus menunjukkan Yesus. Harus memperlihatkan Yesus dalam kehidupannya. Bukan lagi memperlihatkan eksistensi pribadi, bukan lagi mau menonjolkan pribadi kita, namun Yesuslah yang ditinggikan. Dalam firman Tuhan juga dikatakan bahwa agar menjadi seorang pelayan yang baik, pelayan Tuhan yang setia, adalah menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kalimat ini, kalau di dalam kehidupan sehari-hari, adalah kesetaraan antara apa yang kelihatan dan yang tersembunyi. Pelayan Tuhan, orang yang mengikuti Tuhan, harus menunjukkan dirinya sebagaimana adanya. Bukan menjadi kelihatan baik kalau pas hari Minggu, ataupun menjadi tidak baik kalau pada hari-hari biasa. Dan bukan hanya mengatakan kebaikan-kebaikan melalui khotbahnya, namun perilakunya tidak menjadi pelaku yang baik. Paulus mengatakan orang percaya itu harus menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Banyak hal perbuatan tersembunyi yang memalukan, yang dianggap bahwa orang tidak tahu. Namun bagi orang pelayan, baik tersembunyi, baik kelihatan, keperbuatannya, imannya itu bisa dibuktikan dan dinyatakan secara dengan baik. Yang berikutnya, kami tidak berlaku licik. Tipu muslihat harus dijauhkan dari kehidupan seorang pelayan Tuhan. Bagi orang-orang jemaat Tuhan, ketika kita sudah merasa dipilih oleh Tuhan melalui pelayanan kita masing-masing, baik itu sebagai pengerja gereja, baik itu sebagai pekerja di instansi, baik itu bekerja sebagai apapun kita, yang pasti kita dipilih Tuhan untuk menjadi garam dan terangnya di dalam segala keadaan yang kita hadapi. Sebagai pelayan Tuhan, kita tidak berlaku licik, berlaku curang, berlaku untuk mencari keuntungan pribadi, dan menjauhkan kaidah-kaidah kebaikan. Namun kita haruslah menjadi berlaku tulus di dalam pelayanan kita, tidak memalsukan firman Allah. Banyak orang menggunakan firman Allah untuk menjadi keuntungan bagi pribadinya. Hal demikian tidak baik untuk menjadi seorang pelayan. Jadikanlah firman Allah untuk mendidik dan menumbuhkan iman, bukan untuk mencari keuntungan. Jadikan pemahamanmu kepada firman Allah untuk menjadi sebuah kebaikan, bukan untuk menjadi mencari keuntungan pribadi lepas pribadi. Saudara terkasih, banyak orang di dalam kehidupan pelayanan ini yang menggunakan firman, menggunakan ayat, menggunakan kata-kata Tuhan, padahal sesungguhnya adalah untuk mencari keuntungan bagi kepribadiannya. Hal demikian tidak baik untuk menjadi seorang bagi pelayan yang setia. Pelayanan yang setia adalah tetap di dalam firman, meskipun ada godaan untuk melanggarnya. Tetap untuk menyatakan firman Allah, meskipun banyak kesempatan untuk menduakan ataupun meninggalkan Allah. Sebaiknya kami menyatakan kebenaran, dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Orang yang
percaya kepada Tuhan, orang yang menjadi pelayan Tuhan adalah dia menjadi dinilai banyak orang. Dia harus sadar dengan demikian. Ketika kita sebagai pelayan, maka banyak orang yang menyatakan percuma pelayan Tuhan. Jangan menjadi sakit hati. Jalani saja dengan tulus, karena engkaulah yang tahu siapa yang engkau layani, yaitu Tuhan. Ketika banyak orang menduga sesuatu yang tidak baik tentang dirimu, jangan menjadi tawar hati. Kenapa? Karena memang yang kita layani adalah Tuhan. Dan ketika orang menilai dan kita tidak merasa melakukan itu, tidak ada menjadi kekecewaan bagi diri kita. Karena memang kita di dalam ketulusan melakukan yang terbaik dalam pelayanan kita. Saudara, pelayan yang setia itu adalah ketika dia tetap melakukan kebenaran, melakukan kebaikan, melakukan firman Tuhan, meskipun banyak godaan, banyak tantangan, banyak hujatan yang dihadapkan kepada dirinya. Namun dia tetap menunjukkan kasih Kristus, dia tetap melakukan kebaikan-kebaikan, dia tetap menaburkan firman di dalam segala keadaan yang dihadapinya. Dalam ayat 3 dikatakan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Saudara, ketika seorang pelayan Tuhan melakukannya dengan setia, menyatakan firman Allah, melakukan tindakan-tindakan kebaikan sesuai dengan firman Allah, kemudian mengajak orang untuk mengenal terhadap firman Allah, melalui perilaku-perilaku yang selalu dilakukan dengan baik, dan orang tidak mau tahu dengan itu, jangan menjadi kecewa, karena memang sudah tertutup kasih karunia di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, pada saat ini dibutuhkan pelayan yang setia. Pada saat ini dibutuhkan sebuah sikap pelayanan yang setia dari Tuhan dalam kehidupan kita. Pelayan Tuhan yang setia itu adalah memiliki eksistensi yang baik, memiliki kapabilitas yang baik, memiliki spiritualitas yang baik, memiliki sikap hidup di mana dia adalah dikontrol ataupun dikuasai oleh Tuhan dalam kehidupannya, bukan dikuasai oleh ambisi dan keinginannya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dalam kehidupan kita, pelayan di mana yang dinyatakan oleh Paulus ini adalah pelayan yang menyadari pilihan Tuhan kepada dirinya adalah begitu berharga, merupakan anugerah yang besar. Dia akan mensyukurinya, kita akan mensyukurinya, dan menjadi ucapan syukur melalui perbuatan yang baik, melalui sikap hidup, melalui segala tindakan-tindakan yang menunjukkan kuasa Tuhan dalam kehidupannya. Dia tidak akan tergoda untuk memanfaatkan jabatan ataupun firman yang sudah diberikan kepadanya untuk keuntungan pribadinya. Namun dia mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pelayan yang setia adalah pelayan yang tetap melihat dan mengarahkan hidupnya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, firman ini mau mengingatkan ke dalam kehidupan kita. Meski banyak kesempatan untuk menduakan pelayanan, mari tetap setia, lakukan pelayananmu dengan setia kepada Tuhan. Karena ketika engkau melakukannya dengan setia, Tuhan yang merupakan sumber cahaya keterangan dalam hidup kita akan menerangi dan memperkenalkan dirinya dengan lebih baik dalam kehidupan kita. Jadilah pelayan yang setia dan layanilah Tuhan dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu mengingatkan kami untuk menjadi pelayan yang setia, pelayan Tuhan yang setia. Biarkanlah melalui firman ini kami menjadi mengoreksi diri kami, agar kami tetap melakukan pelayanan anugerah yang Tuhan berikan di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Jadikan firman-Mu berakar berbuah, bertumbuh bagi hidup kami dalam Kristus.